masalah Ka'bah dan yang sekitarnya, dan sudah saya tampilkan juga gambar-gambarnya. Mungkin file yang terkirim salah, tapi nggak masalah. Kita bahas ini dulu, nanti baru kemudian di pertemuan yang berikutnya baru nanti kita akan membahas terkait dengan masalah sisi-sisi Ka'bah yang mesti dipahami. Jadi ada bagian-bagian dari Ka'bah itu yang mesti diketahui dan mesti diperlakukan secara benar. Hanya saja mungkin saya kirimnya filenya salah, harusnya bukan ini ya. Ada pembahasan tentang masalah Ka'bah. Tidak masalah, ini kita bahas dulu, baru kemudian nanti di pertemuan yang akan datang kita akan membahas terkait dengan masalah itu. Baik, ikhwan sekalian, setelah seseorang membahas tentang masalah umrah, maka akan dibahas pembahasan berikutnya tentang masalah haji. Haji ya, dalam tata cara pelaksanaannya itu terbagi menjadi 3. Ada yang ifrad, ada yang tamattu, dan ada yang qiran. Apa bedanya atau apa perbedaannya? Ifrad itu artinya meniatkan haji saja ketika berihram dan mengamalkan haji saja tanpa umrah. Ifrad ini biasa dilakukan pada saat atau pada orang-orang yang memang tinggal di kota tinggal di kota Mekah. Jadi bagi orang-orang yang tinggal di kota Mekah, maka mereka itu biasa melaksanakan haji ifrad. Haji ifrad ini mereka tidak pakai umroh, nggak sama seperti kaum muslimin yang lain. Ketika datang mereka umroh dulu. Tapi haji ifrad ini langsung haji. Jadi dia berniat langsung di tempat, dia berniat langsung di rumahnya masing-masing, lalu kemudian langsung pergi melaksanakan mabit di Mina pada tanggal 8. Kemudian yang kedua adalah Qiran. Qiran ini meniatkan umrah dan haji sekaligus, sehingga selesai dari umrahnya tidak melakukan tahallul, kemudian menunggu sampai datangnya waktu haji. Qiran ini adalah tata cara haji yang dilakukan oleh Nabi SAW dan beberapa orang sahabatnya. Adapun seluruh sahabat sisanya yang ikut pergi haji pada saat haji wada itu, seluruhnya melaksanakan haji dengan model yang disebut dengan tamattu. Kenapa? Karena qiran ini adalah tata cara pelaksanaan haji yang sulit. Kenapa? Karena begini, misalkan seseorang sampai di kota Mekah pada tanggal, katakanlah misalkan tanggal 1 Dzulhijjah misalnya. Dia sampai di kota Mekah, mendarat. Maka apa yang dilakukan? Pertama kali dia umroh. Kan gitu. Dia umroh, kemudian dia tawaf, dia sa'i seperti yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Setelah itu Setelah sudah selesai sa'i, harusnya Selesai sa'i, sudah umroh, sudah sa'i, harusnya yang dilakukan berikutnya tahallul. Orang yang haji dengan cara qiran, dia tidak tahallul. Terus gimana? Menunggu sampai datangnya waktu haji. Jadi tanggal 1 mereka nunggu, mereka nggak tahallul. Dan kalau karena mereka itu tidak tahallul, maka kain ihramnya tetap dipakai, larangan-larangan ihram tetap kena kepada dirinya. Makanya qiran ini adalah tata cara haji yang cukup berat, karena masa tunggunya lama. Jadi mereka itu tidak tahallul sampai nanti tanggal 8, sampai tanggal 9, baru kemudian tanggal 10 mereka tahallul. Jadi lama sekali. Bayangkan kalau kemudian sampainya pertengahan Dzulqa'dah misalnya. Lama nunggunya. Dan orang yang melaksanakan haji qiran, ini diharuskan membawa hewan kurbannya atau hewan hadiyunya. Jadi mereka sudah membawa, seperti yang Nabi SAW melakukan, beliau sudah membawa kambingnya dari kota Madinah.
Nah, adapun yang ketiga yang disebut dengan tamattu. Tamattu ini maknanya melaksanakan umroh di bulan-bulan haji. Apa saja itu bulan haji? Bulan haji itu apa saja? Mulai dari apa? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu bulan-bulan haji. Tetapi pelaksanaan haji hanya dilaksanakan di bulan Dzulhijjah. Maka kalau misalkan seseorang meniatkan saya mau haji tahun ini, dia berangkat ke tanah suci pada bulan Syawal misal. Maka apa? Dia umrah dulu pada bulan haji tersebut. Sampai di Mekah tanggal 15 Syawal misal. Maka dia umrah. Dia umrah, dia tawaf, dia sa'i. Setelah itu apa? Dia tahallul. Dengan syarat setelah dia tahallul dia tidak keluar dari kota Mekah. Jadi tidak jalan-jalan. Di situ saja, nunggu sampai datangnya waktu tanggal 8. Makanya disebut dengan tamattu, bersenang-senang. Mereka juga orang-orang yang melaksanakan tata cara tamattu ini tidak diharuskan membawa hewan. Mereka cukup mencari hewannya di tanah suci atau di kota Mekah. Makanya tamattu itu adalah melaksanakan umrah di bulan-bulan haji, kemudian diam di kota Mekah sambil menunggu datangnya waktu haji, kemudian melaksanakan haji dengan niat yang baru. Jadi niat yang dilaksanakan orang yang melaksanakan haji tamattu itu niatnya 2 kali. 1 untuk umrah, habis itu tahallul, beres. Udah, copot kain ihramnya, larangan ihram sudah halal semua. Kemudian nanti pada saatnya pelaksanaan haji, mereka berniat kembali. Jadi niatnya 2 kali. Nah, untuk zaman sekarang, pelaksanaan haji itu, ikhwan sekalian, untuk zaman sekarang, pelaksanaan haji itu mayoritasnya menggunakan tata cara tamattu. Mayoritasnya. Dan sedikit sekali yang menggunakan ifrad. Saya belum pernah melihat ada jamaah haji yang menggunakan qiran. Saya belum pernah melihat itu. Tapi yang paling banyak adalah tamattu, sisanya adalah ifrad. Nah, sehingga bagi kawan-kawan yang akan melaksanakan ibadah haji, maka apa? Hendaknya memilih tata cara tamattu saja, karena ini yang lebih mudah dan lebih enak untuk dilakukan. Nah, apa saja pelaksanaan ibadah haji? Pelaksanaan ibadah haji itu, ikhwan sekalian, sebetulnya ringkas. Ibadah haji itu hanya dilakukan mulai dari tanggal 8 Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah, 11 Dzulhijjah, 12 atau 13 Dzulhijjah. Jadi hanya itu saja. Mulai dari 8, 9, 10, 11, 12 atau 13. Sehingga kalau kemudian seseorang melaksanakan ibadah haji, maka waktu yang dia butuhkan cuma 5 hari saja atau 6 hari. Itu nanti akan kita bahas pembahasan. Lantas pertanyaannya, kenapa kok orang yang melaksanakan ibadah haji itu kadang sampai 40 hari? Ngapain berarti? Kenapa kok bisa lama seperti itu? Karena apa? Nunggu antrian datang. Kota Madinah atau kota Jeddah itu bandaranya cuma 1 yang datang dari seluruh dunia. Maka nggak bisa datang langsung pada tanggal 8 semuanya langsung datang, tuh nggak bisa. Makanya harus ngantri. Pulangnya juga ngantri. Makanya lama ketika di sana. Nah, apa hal yang pertama kali dilakukan oleh jamaah haji? Yang pertama kali dilakukan adalah mabit di Mina pada hari Tarwiyah. Ya ini apa? Pada tanggal 8 Dzulhijjah. Pada tanggal 8 Dzulhijjah. Ya ini apa? Memulai ihram haji dari tempat tinggal masing-masing di Mekah dengan membaca labbaika hajjan. Jadi kawan-kawan yang melaksanakan ibadah haji, setelah selesai dari umrahnya, mereka akan nunggu di hotel. Nunggu 1 hari, ada yang nunggu 2 hari, ada yang nunggu 3 hari, tergantung berapa lama dia tinggal di sana. Pada saat datangnya waktu pada tanggal 8 Dzulhijjah, maka dia akan melaksanakan seperti yang dilaksanakan pada saat umrah. Lepas pakaiannya, ganti dengan kain ihram,
kemudian membersihkan apa yang harus dibersihkan, mandi dan seterusnya, seperti yang sudah pernah kita bahas. Setelah sudah siap semuanya, baru kemudian dia mengatakan labbaika hajjan. Labbaika hajjan. Begitu kalimat ini diucapkan, maka apa? Orang tersebut sekarang kembali masuk di dalam ihramnya. Maka nggak boleh lagi kena atau nggak boleh lagi melaksanakan larangan-larangan ihram. Ya. Nah, di dalam hadis yang di bawah itu disampaikan bahwa Nabi SAW sabdakan, ayyuhan nas ahillu falawla al-hadyu alladhi ma'i fa'altu kama fa'altum. Qala fa'ahlalna hatta wati'na an-nisa wa fa'alna ma yaf'alul halal hatta idza kana yaumut tarwiyah wa ja'alna makkata bi dhahrin ahlalna bil hajj. Jadi para sahabat mengatakan, sahabat Jabir, pada saat hari tarwiyah pada tanggal 8 Dzulhijjah, kami meninggalkan kota Mekah dan berihram untuk haji. Jadi itu yang dilakukan oleh para sahabat. Setelah itu apa? Yang dilakukan selalu bertalbiyah dalam segala keadaan. Baik di dalam kendaraan, di tenda, di perjalanan, dan yang lain sebagainya. Makanya ada sebuah pemandangan yang luar biasa. Ketika pada tanggal 8 Dzulhijjah itu, jamaah haji berbondong-bondong pergi menuju Mina. Dan selama perjalanan itu, maka apa? Kota Mekah ini bergemuruh dengan suara talbiyah. Pada saat saya berhaji tahun 2012, itu total jamaah haji yang ada, totalnya itu 4 juta. Bisa kita bayangkan 4 juta manusia mengumandangkan talbiyah. Jadi bergemuruh suaranya itu. Luar biasa. Dan mereka senantiasa apa? Bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, sambil perjalanan menuju ke Mina. Ada yang perjalanan dengan bis, ada yang kemudian perjalanan dengan jalan kaki, kebanyakan jalan kaki. Kemudian apa? Berangkat ke Mina. Falamma kana yaumut tarwiyah tawajjahu ila Mina. Pada saat hari tarwiyah, maka apa? Mereka pun berangkat menuju Mina. Fa'ahallu bil hajj, maka kemudian para sahabat berihram untuk haji. Ketika berada di Mina, apa yang dilakukan? Melaksanakan sholat zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya dan subuh dengan cara diqashar tetapi tidak dijamak. Makanya ikhwan sekalian, sering saya sampaikan, haji ini, kalau kita perhatikan, haji ini adalah sebuah ibadah yang mengumpulkan 4 ibadah yang lain di dalam rukun Islam. Rukun Islam itu kan yang pertama syahadat. Kita dituntut untuk punya keyakinan yang benar ketika melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Sama, umroh haji sama. Makanya nggak ada yang kemudian nanti datang ke Masjidil Haram lalu kemudian ada benda apa diusap-usap, cium-cium, nggak ada. Karena apa? Dia sudah punya keyakinan yang benar. Tidak juga kemudian misalkan mendatangi bagian-bagian Ka'bah yang tidak harus diusap, kemudian diusap-usap dengan anggapan ini adalah keberkahan. Jadi nggak ada. Kemudian apa? Salat. Ketika seseorang melaksanakan ibadah haji, mereka melaksanakan salat. Dan pembahasan salat mesti sudah tahu ilmunya, terutama masalah jamak dan qashar, karena akan dipakai. Ketika di Mina melaksanakan sholat dengan qashar tanpa dijamak, gimana itu? Kalau masih bertanya gimana itu, berarti harus kembali dulu pembahasan tentang masalah sholat jamak dan qashar. Makanya ketika melaksanakan ibadah haji, harus seseorang itu memiliki ilmu, bukan hanya tentang ilmu hajinya, tetapi juga ilmu-ilmu yang lain-lain. Puasa juga dibutuhkan ilmu ini. Bagi siapa? Orang-orang yang kehabisan uang, gak punya uang untuk membeli hewan sembelihan nanti. Mereka gak punya uang, udah habis dah uangnya, pas-pasan untuk berangkat haji itu. Bahkan oleh-oleh aja gak beli. Sehingga apa? Allah Subhanahu Wa Taala firmankan, bagi orang-orang yang tidak memiliki dana atau tidak bisa mendapatkan hewan kurban atau hewan hadyu tersebut, maka dia diperintahkan untuk puasa 3 hari di tanah suci dan 7 hari ketika pulang. Maka ilmu puasa harus tahu.
Kemudian zakat atau tentang masalah sedekah itu juga ada pembahasannya. Maka semua hal tentang rukun-rukun Islam di sini dikatakan bahwa melaksanakan sholat duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh dengan cara dikosor tetapi tidak dijamak. Bapak saya Ustaz Mubarak rahimahullah pernah bercerita satu waktu hadir di hadir di pelaksanaan sholat di Mina. Waktu itu imamnya orang Pontianak. Bapak saya terlambat, bapak saya jadi makmum. Karena imamnya ini nggak ngerti ilmunya, nggak tahu ilmunya. Kemudian apa? Begitu sampai di depan, dia jadi imam. Nggak tahu juga kenapa kok dia maju jadi imam. Kemudian dia balik badannya, lalu tanya. Inilah bahayanya, ikhwas sekalian. Tanya, bapak-bapak sekalian, kita sholatnya gimana? Tanya. Ada yang bilang full sholatnya. Ada yang bilang jamak dan qashar. Ada yang bilang dikosor. Akhirnya imamnya mengatakan apa? Sudah, kita jamak saja, tidak usah pakai qashar. Akhirnya apa? Bapak saya tidak mau sholat di situ. Cari tempat sholat yang lain. Itu bahayanya, ikhwas sekalian. Makanya kenapa? Kalau kemudian ada di antara kawan-kawan yang pernah melaksanakan haji dengan bapak saya, beliau senantiasa mengatakan apa? Dalam urusan syariat, saya tidak pernah diskusi. Maksudnya apa? Sekarang melaksanakan sholat duhur. Apakah ini qashar, apakah ini jamak? Beliau nggak akan pernah mau diskusi. Nggak akan pernah tanya, gimana bapak-bapak di qashar? Atau kita mau sholat duhurnya 1 rakaat saja? Atau gimana? Nggak pernah. Karena kalau kemudian sudah masalah syariat didiskusikan, hasilnya tidak akan ada. Karena setiap kepala punya pikirannya masing-masing. Maka yang dilaksanakan gimana? Zuhur dikosor. Jadi zuhur cuma 2 rakaat. Nanti saat masuk waktu asar, sholat asar 2 rakaat. Masuk waktu maghrib, sholat maghrib 3 rakaat. Masuk waktu isya, sholat isya 2 rakaat. Masuk waktu subuh, sholat subuh 2 rakaat. Jadi seperti itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Fasalla biha adh-dhuhra wal 'ashra wal maghrib wal isya wal fajr. Maka Nabi SAW mengerjakan sholat sunnah atau mengerjakan sholat di sana di Mina, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Kemudian juga bersumber dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya dia mengatakan shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Mina rak'ataini wa shallaitu ma'a Abi Bakr Siddiq bi Mina rak'ataini wa shallaitu ma'a Umar bin Al-Khattab bi Mina rak'ataini. Aku salat bersama dengan Nabi di Mina 2 rakaat. Aku salat bersama dengan Abu Bakar di Mina 2 rakaat. Aku salat bersama dengan Umar di Mina pun 2 rakaat. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian setelah seseorang sudah nginap di Mina, kan dia berangkat tuh pagi, maka sholat pertama kali yang ditemui adalah zuhur. Setelah itu asar, setelah itu maghrib, setelah itu isya, kemudian nginap di situ. Setelah itu apa? Ketemu besoknya, yakni apa? Sholat subuh. Sholat subuh. Setelah pelaksanaan sholat subuh, maka apa? Kaum muslimin mulai bersiap-siap untuk bergerak menuju sebuah tempat yang disebut dengan Arafah, yakni pada tanggal 9 Dzulhijjah. Pada tanggal 9 Dzulhijjah, sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Jabir, bahwasannya beliau mengatakan fasalla biha adh-dhuhra wal 'ashra wal maghrib wal isya wal fajr thumma makatha qalilan hatta tala'atis syams. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, beliau diam sejenak hatta tala'atis syams, sampai matahari itu tinggi atau sampai matahari itu naik. Wa amara bi qubbatin min sya'rin tudrabu lahu binamiratin fasal. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mendirikan tenda di Namirah. Sekarang Namirah itu dibangun sebuah masjid yang besar sekali.
Jadi Nabi SAW diminta atau Nabi SAW minta didirikan tenda di situ, kemudian beliau berangkat menuju Arafah. Nah, di sini saya sampaikan, dalam prakteknya ternyata pemerintah Indonesia selalu mengarahkan jamaah haji pada tanggal 8 Dzulhijjah untuk langsung menuju Arafah. Langsung. Jika ditanya, apakah ini masuk di dalam sunnah Nabi? Tentu saja tidak. Sepanjang pengetahuan saya, hal ini dilakukan dengan alasan keamanan dan lain-lain. Jadi dilakukan dengan alasan keamanan, supaya tidak berdesak-desakan. Maka jamaah haji pada tanggal 8 Dzulhijjah langsung diarahkan ke Arafah. Makanya sebagian dari jamaah haji Indonesia mengeluh dengan pelayanan pelayanan haji di Arab Saudi. Karena mereka mengatakan pada saat kami pada tanggal 8 kami nginep di Arafah, tendanya jelek. Memang di Arafah itu tendanya memang jelek. Karena apa? Bukan untuk nginap. Harusnya di Arafah itu hanya dari habis zuhur sampai maghrib. Makanya tendanya tidak bagus. Hanya tenda ala kadarnya. Itu pada tahun 2012. Tahun 2012 itu tendanya ala kadarnya begitu. AC-nya tidak ada. Ya. Jadi banyak nyamuknya dan sebagainya. Gitu. Beda dengan di Mina. Kalau di Mina tendanya permanen. Gitu. Tendanya permanen, ada AC-nya dan sebagainya dan sebagainya. Kamar mandinya bagus. Nah. Begitu pula yang saya dapati alasan belakangan ketika saya tanya-tanya, alasan belakangan yang saya dapati dikhawatirkan jamaah haji Indonesia tidak bisa sampai di Arafah tepat pada waktunya. Kan jamaah haji kita ini banyak, Pak. Kalau saya nggak salah, pada tahun 2012 itu total jamaah haji hanya dari Indonesia itu kalau nggak salah sekitar 200.000. Sekarang bayangin gerakan orang 200.000 itu gimana? Belum lagi ada yang suka ngomel, belum lagi ada yang suka telat, belum lagi ada yang ini, 200.000. Maka ada kekhawatiran dari pemerintah Indonesia, ini yang saya dapati dari Kemenak, ada kekhawatiran dari pemerintah Indonesia, jamaah haji ini dari Mina, berangkat dari Mina, gak bisa tepat waktu sampai di Arafah. Sehingga apa? Kalau Arafahnya lewat waktunya, maka haji yang gak sah. Itu yang dikhawatirkan. Makanya apa? Ya sudah, mending dari tanggal 8 sudah ditaruh di Arafah. Jadi seperti itu. Nah, maka di sini saya sampaikan, saya melihat bahwa sebetulnya hal ini bisa dilakukan. Karena kenyataannya pada tanggal 10 sampai 12 atau 13 Dzulhijjah, jamaah Indonesia akan kembali ke Mina dengan seluruh jamaah haji yang lain. Jadi sebetulnya kalau mau dikondisikan sebetulnya bisa. Karena jamaah haji yang lain dari seluruh dunia pun bisa sampai di Arafah tepat pada waktunya. Maka mestinya Indonesia pun bisa. Ternyata dalam hal ini tidak menimbulkan kesulitan yang berarti. Sehingga jika ternyata pemerintah Indonesia melarang jamaah haji untuk pergi ke Mina pada tanggal 8, maka hendaknya jamaah haji menuruti ketentuan yang berlaku. Kalau memang pemerintah Indonesia melarang, jadi kalimatnya pemerintah Indonesia melarang jamaah haji untuk pergi ke Mina pada tanggal 8, maka apa? Kita nurut, sudah. Tapi kalau kemudian sifatnya himbauan, dihimbau. Himbauan itu artinya apa ya? Himbauan itu anjuran. Dianjurkan bagi jamaah haji Indonesia pada tanggal 8 untuk pergi ke Arafah. Berarti bukan kewajiban. Maka pengalaman waktu tahun 2012 itu jamaah dari Pontianak, jamaah haji dari Pontianak itu semuanya yang diketuai oleh bapak saya KBIH-nya itu semuanya itu pada tanggal 8 ke Mina dengan syarat menulis surat pernyataan melepaskan diri sementara dari jamaah Indonesia dan segala halnya ditanggung masing-masing. Jadi seperti itu.
Dan biasanya kalau waktu itu ya, kalau sekarang saya tidak tahu. Waktu itu saya masih ingat pada saat permintaan itu, penandatangan itu dari pihak Indonesia, karena disangka bapak saya ini tidak pernah haji, dari pihak pemerintah Indonesia itu nakut-nakuti, gitu. Pak, hati-hati Pak, nanti di Mina nggak ada tempat tidur, nggak ada tempat makan, gitu. Buang airnya di bawah jembatan, gitu. Takut-takutannya seperti itu, gitu. Ternyata enggak. Maka di sini saya sampaikan, jika sifatnya hanya himbauan, maka bagi yang mampu, laksanakanlah mabit di Mina pada tanggal 8 untuk kesempurnaan haji itu sendiri. Nah di situ ada gambar terkait dengan masalah Mina. Inilah kalau kemudian kita melihat di internet dan yang lainnya, ada gambar tenda-tenda seperti ini. Inilah tenda yang ada di Mina. Tenda-tenda yang ada di Mina, sifatnya permanen. Jadi walaupun sekarang kita pergi ke sana, belum waktunya haji, tenda ini sudah ada. Tapi kalau kita sekarang pergi ke Arafah, misalkan sekarang ini, kita pergi ke Arafah, maka apa? Tendanya tidak ada. Tendanya tidak ada. Jadi lapangan luas begitu aja, nggak ada. Karena sifat tendanya itu tidak permanen. Nah, terus kemudian, setelah seseorang atau setelah jamaah haji sampai di Arafah, maka yang dilakukan adalah apa? Wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Apa sih yang dilakukan pada saat wukuf di Arafah? Wukuf di Arafah maknanya adalah hadir dan berada pada bagian manapun di Arafah sebagai bagian dari ritual ibadah haji pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ikhwas sekalian, memang pembahasan haji ini agak ini ya. Karena kita nggak pernah datang ke sana, makanya kita agak menghayal dikit. Jadi Arafah itu adalah sebuah kawasan yang cukup luas, tetapi pemerintah Arab Saudi sudah membuat pelang besar sekali, pokoknya dilihat dari manapun kelihatan. Bahkan yang minus sampai kayak bawahnya botol itu, kacamatanya akan tetap kelihatan tulisan. Besar sekali. Tulisannya itu apa? Kalau bahasa Inggrisnya, Arafah start here. Tulisannya kayak gitu. Bidayah Arafah, tulisannya kayak gitu. Jadi di sini batas Arafah, batas awal Arafah. Nanti di sana ada tulisan lagi, kayak besar gitu. Besar sekali tulisannya, permanen. Di sini batas akhir Arafah. Maka kita sebagai jamaah haji Indonesia harus berada di dalam kawasan tersebut. Untungnya pemerintah Indonesia sudah menyiapkan kawasan khusus. Dan selama wukuf, maka apa? Kawasan ini ditutup supaya nggak ada yang keluyuran. Jadi menurut saya bagus. Karena kebiasaannya sebagian orang-orang Indonesia itu suka penasaran. Nah, akhirnya keluar sesat, nggak bisa balik. Itu kebiasaannya orang Indonesia. Itu apa ya Ustadz, di sana itu apa ya? Itu apa ya? Coba saya ke sana. Maka saya senang. Jadi kalau antum haji misalkan, nanti jangan heran kalau kemudian di sekeliling tempat penginapan orang-orang Indonesia di Arafah atau di Mina itu seperti ada pagar besinya gitu, kayak di kerangkeng begitu, kemudian ada tutupnya, ada pintunya gitu. Dan nggak bisa sembarangan keluar masuk. Jadi seperti itu. Kemudian tahapan dalam melaksanakan wukuf di Arafah apa saja? Yang pertama, ketika matahari tergelincir pada waktu masuknya waktu zuhur yang pertama, dilakukan adalah khutbah Arafah. Jadi pada saat masuknya waktu zuhur, nggak sholat dulu, tetapi apa? Khutbah dulu. Nah, karena jamaah haji Indonesia tidak bisa datang ke Masjid Namirah, coba nanti kalau sudah selesai kajian, cek di YouTube Masjid Namirah tanggal 9 Dzulhijjah. Itu sebuah masjid yang besar, ada jalan raya di samping masjid itu, kalau luasnya itu mungkin kira-kira seperti jalan Ayani 1 digabung. Kanan kiri itu digabung. Itu penuh dengan manusia, jalannya nggak kelihatan. Jadi banyak manusia. Di situ dilaksanakan khutbah Arafah. Tapi untuk jamaah haji Indonesia biasanya nanti akan dipilih satu orang. Akan dipilih satu orang untuk dia yang khutbah juga di situ. Jadi dan ini tidak ada masalah. Setelah khutbah dilaksanakan, baru azan dikumandangkan. Jadi khutbah, baru kemudian azan.
Setelah itu apa? Tidak ada sholat sunnah setelah adzan, tapi langsung iqamah. Jadi adzan selesai la ilaha illallah, sudah selesai, langsung Allahu Akbar, qomat. Kemudian apa? Mengerjakan sholat duhur 2 rakaat dengan cara dikosor. Jadi sholat duhurnya dengan cara dikosor 2 rakaat. Kemudian setelah itu apa? Iqamat sekali lagi, sudah selesai 2 rakaat, iqamah sekali lagi, kemudian mengerjakan sholat asar 2 rakaat. Setelah selesai mengerjakan sholat jama' antara duhur dengan asar, kemudian mencari tempat wukuf. Jadi ikhwas sekalian, wukuf itu berarti dimulainya kapan? Kapan berarti? Setelah sholat duhur dan asar. Nah, sebagian jamaah haji Indonesia keliru memahami. Saya dapati sebagian jamaah haji Indonesia itu wukufnya atau ibadah doanya itu dilaksanakan pagi sampai siang. Begitu sampai siang capek tidur sampai maghrib. Jadi kebalik, salah. Salah. Maka apa? Wukuf itu dilaksanakan setelah sholat duhur dan asar itu. Boleh di dalam tenda, boleh di luarnya, boleh di bawah pohon, boleh di atas batu, dan seluruh kawasan Arafah adalah tempat wukuf. Ketika wukuf, Nabi SAW menghadap ke arah kiblat dengan mengangkat tangan, mengangkat kedua tangannya sambil memohon kepada Allah sampai matahari terbenam, tidak putus. Jadi bayangkan ikhwas sekalian, doa dari mulai setelah zuhur itu terus doa beliau sampai maghrib. Inilah yang mesti dilakukan oleh kaum muslimin pada saat kapan? Pada saat wukuf di Arafah. Nah, lucunya apa ikhwas sekalian? Pada saat pelaksanaan wukuf ini, sebagian kaum muslimin tidak memahami apa yang harus dikerjakan pada saat wukuf. Gak tahu. Maka ada yang kemudian pada saat wukuf awalnya doa di antara jamaah bapak saya, awalnya doa. Tiba-tiba dapat setengah jam, bapak saya cerita itu, kok ada yang ngobrol? Awalnya sepi, doa semuanya. Setengah jam mulai ada yang ngobrol, makin lama suaranya makin keras, ternyata debat masalah kopi. Maka bapak saya bilang, Pak, ini wukuf, waktunya doa. Doa sekarang, doa. Tinggalkan obrolannya, doa. Jawabannya apa? Pak Ustadz, sudah habis. Tidak tahu lagi apa yang mau saya doakan. Ini tidak boleh. Makanya, kalau kemudian ada kawan-kawan yang haji atau umroh, sering, kalau saya nggak lupa, sering saya ingatkan, tulis permintaannya itu apa, yang nanti akan saya minta, tulis. Bukan aib kok kemudian ketika kita doa itu kita baca, bukan aib. Tulis biar gak lupa. Jadi sebelum kita berangkat umroh atau haji, ingat-ingat saya kepingin apa, tulis di situ. Mau doakan anak, doakan ini, doakan itu, doakan keluarga. Makanya ketika saya umroh kemarin sama, ada yang WA masuk, Ustaz tolong doakan, ada yang minta jodoh, ada yang minta ini. Saya tulis biar gak lupa. Saya tulis gitu loh. Kemudian saya sebutkan namanya, saya doakan. Jadi seperti itu. Supaya nggak ada kemudian ceritanya bingung, saya mau doakan siapa lagi, karena nggak ingat. Nah, kalaupun kemudian seseorang, misalkan capek, butuh istirahat, maka apa? Hendaknya dia memperbanyak kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hendaknya dia memperbanyak ini. Jadi misalkan capek, habis duduk capek, saya mau baring sebentar, perbanyak kalimat ini. Misalkan sekarang lapar ini, tadi belum sempat makan, maka makan. Sambil ngantri makan, baca La ilaha illallah dan seterusnya. Selesai makan, udah selesai makan, mau ngantri ngeletakkan piring misalkan, baca lagi doa ini. Sudah selesai, sudah siap untuk doa lagi, doa lagi. Jadi ibadah utama yang dilakukan adalah berdoa. Kemudian apa? Pada saat nanti masuk waktu sholat maghrib, tidak melaksanakan sholat maghrib di Arafah. Nah,
Tetapi apa? Melaksanakan sholat maghrib itu di Muzdalifah. Tapi Ustadz, ini sudah masuk waktu. Kadang tuh suka ada yang kayak gitu, jamaah haji yang soleh luar biasa gitu. Tapi nggak punya ilmu, repot gitu. Jadi semangat besar tanpa didukung dengan ilmu nggak bisa gitu. Jadi ada maksa, Ustadz ini sudah masuk waktu ini gitu loh. Ayo sholat dulu, sholat maghrib, ayo sholat maghrib itu. Enggak. Sholat maghrib tidak dilaksanakan di Arafah pada saat itu. Karena apa? Sholat maghrib dilakukan di Muzdalifah. Nah, kenyataannya pada saat seseorang itu berpindah dari Arafah menuju Muzdalifah, ini jaraknya tidak jauh, Pak. Jaraknya tidak jauh. Cuma karena manusianya 4 juta zaman itu ya. Kalau sekarang setahu saya nggak sampai 1 juta. Zaman itu 4 juta, perjalanan itu lama sekali, karena macet gitu. Jangankan itu, saya mau nyebrang jalan, nanti bisa bayangkan ya betapa padatnya manusia. Saya mau nyebrang jalan, ada jalanan lebar, manusia itu pergi ke arah sana. Saya mau nyebrang gini, itu mau nyebrang itu tidak bisa gitu. Tidak bisa. Kalau saya nyebrang akan nabrak badannya orang dan akan ikut arus ke arah sana. Tidak bisa, nyebrang begini tidak bisa, mecah itu nggak bisa. Akhirnya apa? Saya minta bantuan polisi. Saya bilang saya mau nyebrang, saya orang Indonesia, saya mau nyebrang ke sana. Itu jamaah Indonesia ada di sana. Saya bilang gitu. Akhirnya apa? Dia keluarkan tongkat yang kayak tongkat satpam itu. Kemudian dia angkat, minta jalan gitu. Torik dia begini. Baru kemudian terbuka. Jadi seperti itu. Padat luar biasa. Maka kebiasaannya jamaah haji Indonesia sampai di Muzdalifah itu sudah jam 10-11 malam. Terus gimana? Sholat maghrib dan isya pada jam itu. Dan inilah ikhwas sekalian, kita diuji. Apakah kita mematuhi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW sabdakan atau tidak? Jadi seperti itu. Nabi SAW mengatakan sholat maghrib di Muzdalifah. Kita harus patuh. Gak bisa terus kemudian, tapi Ustaz, as-salatu ala waqtiha. Sholat tepat pada waktunya. Iya, hadis itu dudukkan pada tempatnya. Gak bisa. Terus hadis itu kita tarik-tarik kayak gitu, gak bisa. Sekarang Anda sedang haji, Nabi SAW pesan, ambil manasik haji kalian dariku, kata Nabi SAW. Ya, makanya kenapa pada saat pelaksanaan umroh atau haji, saya sering wanti-wanti apa? Jangan berusaha minteri pendampingnya. Gak usah. Nanti akhirnya jadi ribut. Jadi seperti itu. Nah, ikhwan sekalian, pembahasan tentang masalah ini nanti insya Allah akan kita lanjutkan secara ringkas tentunya nanti akan kita ulas secara ringkas, dan insya Allah di pertemuan yang akan datang akan kembali saya ulang pembahasan terkait dengan bagian-bagian Ka'bah mana yang harus diusap dan sedikit-sedikit sekali sejarah tentang Ka'bah. Jadi Ka'bah itu asalnya dulunya bentuknya seperti apa sih gitu loh. Ya, jadi insya Allah itu, dan saya mohon maaf karena file yang dikirim atau file yang dicetak itu ada kekeliruan karena memang saya salah di dalam mengirimkannya. Baik. Kemudian di sini ada pertanyaan,